Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Wahyu Rahmani dari Fakultas Ilmu Keolahragaan kelas PJKRG. Dan di sini saya akan memaparkan hasil ringkasan saya, yaitu olahraga, rekreasi, dan pariwisata. Yang pertama, pengertian olahraga rekreasi. Olahraga adalah proses sistematik yang berubah skala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan dan kegiatan jasmani yang insentif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Rekreasi merupakan bidang yang berkaitan dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Pada umumnya dikatakan bahwa rekreasi adalah aktivitas pada waktu senggang. Meskipun begitu, tempatnya adalah bermanfaat secara baik dari waktu luang, yakni memenuhi tujuan dan yang hendak dicapai pendidikan. Aktivitasnya dipilih sendiri masing-masing sehingga dapat memenuhi keinginan yang konstruktif. Rekreasi merupakan aktivitas yang sehat bagi mental. Yang kedua, jenis-jenis olahraga rekreasi. Yang pertama, pariwisata. Konsep pariwisata mendukung kata kunci atau perjalanan atau tour yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Rekreasi pariwisata bisa menjadi alternatif untuk dilaksanakan pada waktu senggang atau luang, mengingat banyak sekali potensi wisata yang ada di Indonesia. Yang kedua, olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga tradisional dan modern. Olahraga tradisional dilakukan pada waktu luang adalah sebagai berikut: tarik tambang, kejar-kejaran, bakiak, lomba balap karung, lomba balap kelereng, batok lele, dan lain-lainnya. Contoh olahraga modern yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang diantaranya yaitu futsal, basket, voli, bulu tangkis, tenis meja, para layang, arung jeram, airsoft gun, bela diri, trekking, dan lain-lainnya. Yang ketiga, Permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang. Sarana dan peraturan dalam permainan yang dilakukan untuk rekreasi dapat dimodifikasi. Contohnya dilakukan permainan sal yang dimodifikasi menggunakan sarung dan gawang dari kardus, permainan petak umpet, engrang, bakiak, tarik tambang, dan lain-lain. Yang keempat, hobi. Hobi adalah melakukan kegiatan yang disukai dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Banyak orang melakukan hobi mereka ketika mempunyai waktu luang. Beberapa orang mempunyai hobi pergi ke daerah yang mempunyai pemandangan hijau, banyak pohon yang rindang, suasana yang nyaman seperti sawah, ladang, perbukitan, atau kebun. Namun, sebagian juga mempunyai hobi untuk sekedar duduk di pantai untuk menghabiskan waktu luang mereka.
Sebagai orang juga mempunyai hobi untuk mengoleksi barang-barang yang disukai dan memperbaiki atau merapikan barang koleksinya ketika mempunyai waktu luang. Yang ketiga, tujuan olahraga rekreasi. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa waktu ideal melakukan olahraga rekreasi adalah pada waktu luang karena olahraga rekreasi merupakan sarana pemanfaatan waktu luang, maka dapat disimpulkan tujuan dari olahraga rekreasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengisi waktu luang. Waktu luang mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai tantangan dan sebagai hal yang membahayakan. Yang kedua, sarana untuk melepas rasa lelah akibat rutinitas. Manusia dalam hidupnya banyak menghabiskan waktu luang untuk bekerja dan mencari nafkah. Yang ketiga, memperoleh kesenangan melalui olahraga. Bagaimana cara memperoleh kesenangan melalui olahraga? Yaitu melalui olahraga rekreasi, karena semua bentuk olahraga rekreasi sangat menyenangkan. 4. Sosialisasi. Manusia merupakan makhluk sosial. Dengan kata lain, manusia tidak bisa hidup sendiri. Rekreasi mempunyai tujuan agar manusia dapat bersosialisasi dengan sesamanya. Yang keempat, pengertian pariwisata. Yang keempat, pariwisata. Pariwisata adalah aktivitas dari visitor, orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di tempat di luar tempat tinggalnya atau residen sehari-hari untuk periode tidak lebih dari 12 bulan untuk beragam kegiatan leisure, bisnis, agama, dan alasan pribadi lainnya, tetapi tidak mendapat upah atau gaji dari perjalanannya tersebut. Pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap, dan wisata yang berarti perjalanan. Wisata yang berarti perjalanan, sehingga pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali untuk berputar-putar dari satu tempat ke tempat lain. Metiason dan Wall dalam satu Gade Pitana dan satu Ketuk Suryadiarta mengatakan bahwa pariwisata mencakup tiga elemen, yaitu A. Dynamic element, travel ke suatu destinasi wisata. Yang kedua, A. Static element, estetik elemen, sehingga di daerah tujuan. Yang ketiga, A. Konsep elemen, akibat dari dua hal di atas, khususnya terhadap masyarakat lokal, yang meliputi dampak ekonomi, sosial dan fisik dari adanya kontak dan wisatawan. Yang kelima, sumber wisata. Yang pertama, sumber daya alam. Menurut Damik dan Waber, dalam satu Gade Pitana dan satu Ketuk Suryadiarta
sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata. Alam adalah satu keajaiban dan keindahan alam. Yang kedua, keragaman flora. Yang ketiga, keragaman fauna. Yang keempat, kehidupan wisata liar. Yang kelima, vegetasi alam. Yang keenam, ekosistem yang belum terjamah manusia. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang pertama, Airlines, maskapai penerbangan. Airlines atau maskapai penerbangan. Yang kedua, bus Japanese. Yang ketiga, Cruise Japanese. Yang keempat, Raliot. Yang kelima, Rantekar Companies. Yang keenam, hotel motel resort. Yang ketujuh, travel agencies. Yang kedelapan, tour companies. Yang kesembilan, food service. Yang kesepuluh, tourism education. Dan saya akan menjelaskan yaitu dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak dari penggunaan alat transportasi. Yang kedua, dampak dari penggunaan fasilitas pariwisata. Yang ketiga, dampak dari pengoperasian industri pariwisata. Hubungan antara olahraga dan pariwisata. Olahraga berhubungan dengan pariwisata. Hal ini dapat kita lihat pada penjelasan sebelumnya bahwa olahraga rekreasi dapat dijadikan sebagai wahana untuk pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan. Banyak permainan olahraga rekreasi yang dapat dikemas dan cara yang menarik seperti futsal, voli, basket, bulu tangkis, tenis meja, para layang, arung jeram, airsoft gun, bela diri, gasing, bakiak, trekking, drifting, dan lain-lain. Sebagai itu, destinasi pariwisata juga menawarkan beberapa olahraga rekreasi seperti mendaki gunung, arung jeram, diving, basketball, car racing, Olympic Games, soccer. Jadi dapat disimpulkan bahwa olahraga rekreasi dan pariwisata mempunyai hubungan yang kuat dan saling mendukung di antara keduanya. Peran olahraga rekreasi dan pariwisata dalam kehidupan. Olahraga rekreasi dan pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Olahraga rekreasi berperan dalam pemanfaatan waktu luang